Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Alis Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pacitan, tepatnya dari SDN 1 Sendang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi modul kesimpulan dan refleksi 1.1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu membimbing segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberikan contoh yang baik bagi siswanya baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Yang kedua, Ing Matyo Mangun Karso. Di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang harus memberi dorongan agar menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing di kancah internasional. Alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian kodrat zaman yaitu perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan atau kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti. Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan kebiasaan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi. Duduk tenang tanpa ada aktivitas lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran berfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Kemudian yang ketiga, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang menggunakan gadget selama pembelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi pembelajaran berkesan monoton dan membosankan, bukan hanya bagi anak, tapi bagi saya pribadi juga. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengubah pandangan tentang pendidikan yang lebih menyenangkan dengan cara yang pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan ibu bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan juga sebagai fasilitator. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang keempat, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa.
Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.